Selamat datang di YouTube channel saya Bos Sugi. Hari ini kita di tema jalan-jalan ini kita akan ketemu dokter konselor HIV AIDS di Indonesia. Senior banget. HIV itu kan nama virus ya, Immunodeficiency virus. Jadi itu nama virusnya. Nah, orang dengan HIV itu biasanya dibagi menjadi 4 stadium. Nah, stadium 4 itu yang disebut dengan AIDS. Jadi, Mari kita masuk. Halo teman-teman semua, hari ini saya berkunjung ke rumah dokter konselor HIV AIDS di Indonesia. Perkenalkan Pak Dr. Ronald. Beliau, ya saya sangat mengagumi beliau banget ya dok ya, udah tahunan. Berlebihan. Halo semua, ya saya Dr. Ronald. Terima kasih Sugi udah mau berkunjung ke sini. Kita ngobrol-ngobrol soal HIV ya. Iya. Oke deh, gimana? Makasih banyak. Dok, kenapa memilihnya jadi dokter HIV? Kan mungkin pada saat itu belum banyak orang yang itu ya dok ya? Betul. Enggak sih sebetulnya ini kalau dibilang by chance kebetulan juga ada, minat juga ada gitu. Nah masalahnya gini, waktu saya kuliah dulu HIV belum ada sih, baru mulai ditemukan waktu saya kuliah di kedokteran. Tapi sudah itu isunya naik. Nah ketika saya sempat sekolah di luar, di era tahun sekitar 97 lah. Nah di situ baru saya bertemu dengan orang dengan HIV di luar gitu. Jadi itu saya melihat pelayanan di luar itu waktu itu di London kok ya bagus ya, artinya kita juga bukan hanya masalah medisnya saja, tetapi juga bagaimana kita memanusiakan teman-teman yang pengidap HIV begitu, atau yang kita kenal dengan istilah sekarang ODIF ya, orang dengan HIV. ODIF. Ya. Nah, emang waktu itu juga setelah dokter pulang di sini sudah ada ya dok ya? Sebetulnya kasusnya dulu ada, tetapi masalahnya waktu itu obatnya masih sulit, kalaupun ada masih mahal sekali ya di era 98-an gitu, ya masih kira-kira 1 bulannya bisa jatuh sampai 10 juta. Jadi dan itu belum ada subsidi pemerintah, waktu itu belum ada BPJS. Jadi ya lumayan mahal begitu. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang perkembangannya jauh, dan saya mulai aktif di 2004 ketika itu sudah mulai ada obat berbayar, tetapi harganya sudah mulai terjangkau gitu. Waktu itu saya masih ingat sekitar tahun 2004-an, saya waktu itu masih kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandung, kemudian kita kerjasama juga dengan Pokdisus RSCM untuk pengambilan obat ARV pada masa itu, dan ketika 2005 mulai ada program, atau 2004 akhir mulai ada program ARV gratis dari pemerintah, dan itu membuat saya jadi lebih bersemangat karena sekarang kerja pada masa itu sudah mulai punya senjata gitu. Kalau dulu udah tahu terus pasiennya mau diapain gitu loh. Mungkin pada saat itu mungkin banyaknya di konseling. Ya di konseling ya, bagaimana mereka bisa tetap semangat, paling ngobatin juga penyakit penyertanya. Untuk HIV-nya sendiri ya antiretroviral pada masa itu di era-era tahun 90-an sampai 2000 awal ya masih jadi barang mahal gitu. Nah dok, kan kalau tadi dokter sebelum cerita ada senjata, sebelumnya kan tidak ada senjata. Itu dokter kok bisa kuat, bisa tabah menghadapi pasien? Waktu itu saya belum banyak ketemu gitu kan, memang mungkin kelihatannya momennya pas, jadi saya mulai dapat pasien saya pertama pas mulai ada obat. Sebelum-sebelumnya untuk pemeriksaan juga masih agak susah gitu. Tapi ketika saya masuk di 2004-an momennya pas sih. Jadi obatnya ada, kemudian juga
harganya juga mulai terjangkau, kemudian sudah itu free dari pemerintah. Saya dulu pernah dengar dokter pernah berkata kan kalau menghadapi pasien itu kan ada faktor psikologinya. Itu kan yang saya pernah dengar dari dokter juga kondisi mereka kan awal down. Drop, ya. Itu gimana caranya dokter bisa itu sampai mereka orang bisa punya semangat hidup. Itu yang Sebenarnya buat saya sih kita kerjasama. Ya yang penting kalau klien atau audifnya datang, yang pertama adalah jadi pendengar yang baik sih menurut saya. Kita nggak banyak bicara, kita cuma bilang artinya dengerin aja keluh kesahnya gitu. Biasanya mereka seneng kalau ada yang dengerin. Kemudian pelan-pelan kita juga kasih informasi. Kemudian juga ngasih semangat sama mereka. Kemudian juga berusaha melakukan pendekatan gitu. Ya. Baik secara psikologis ya, kalau kadang-kadang kalau mereka mau ya secara spiritual seperti itu. Tapi intinya itu sih yang jadi pendengar yang baik dulu, kemudian memberikan informasi yang tepat dan tidak terlalu berlebihan. dan kadang-kadang kan dok kalau di masyarakat kan ada mitos sama stigma negatif ya. Nah itu dokter ya informasi yang sebenarnya aja yang terus dikasih. Betul, ya mitosnya pelan-pelan sih sekarang stigma diskriminasi juga masih ada, tetapi tidak seperti tahun waktu saya mulai gitu di 2000-an gitu. Kalau HIV sama AIDS itu beda atau sama dok? Gini, HIV itu kan nama virus ya, Immunodeficiency virus. Jadi itu nama virusnya. Nah, orang dengan HIV itu biasanya dibagi menjadi 4 stadium. Nah, stadium 4 itu yang disebut dengan AIDS. Jadi AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi orang-orang itu mengalami penurunan kekebalan, akibatnya dia mudah sakit. Nah, sakitnya orang HIV itu bukan karena HIV-nya sendiri, tetapi karena penyakit penyertanya. Yang sering itu misalnya TB ya, TBC ya, tuberkulosis ya. Kemudian ada yang diare, ada yang jamur, ada yang sampai mungkin pernah dengar meningitis ya, radang selaput otak gitu. Nah, orang dengan AIDS itu kita bilangnya HIV stadium 4, jadi kayak kanker dibagi 4 stadium, HIV juga dibagi menjadi 4 stadium. Nah, HIV stadium 4 itu yang disebut dengan AIDS gitu. Berarti kalau diketahui awal itu penjagaannya jauh lebih mudah ya dok ya? Kalau diketahui awal, penanganannya jauh lebih gampang sih. Jadi kalau ketemunya lagi awal, misalnya HIV-nya katakan CD4-nya 600, ya kita tinggal obatin supaya dia nggak masuk ke AIDS gitu. Iya. Kan 2004 dokter kan udah ada obat. Itu sekarang 2021 itu teknologi dan pengobatan HIV berkembang nggak dok? Oh berkembang. Kalau dulu kan masih yang per 12 jam, mungkin kalau yang pemirsa bisa tahu, misalnya pernah dengar yang namanya Duviral, Neviral. Nah itu sampai sekarang juga masih dipakai, tetapi udah jarang. Sekarang kita pakai obatnya yang sehari sekali gitu per 24 jam. Kemudian juga kita sebutnya fixed drug combination gitu. Jadinya satu obat isinya 3 macam obat, dan obat kita udah jadi sekarang ada 2 macam yang orang hanya minum satu tablet itu sehari sekali. Satu mungkin ini istilah medis aja sekedar tahu, misalnya yang sebelumnya itu kombinasi dari tenofovir, lamivudin, efavirenz. Kalau sekarang mulai dari 2021 mulai ada obat baru namanya tenofovir, lamivudin, itunya sama yang sebelumnya. Nah, efavirenznya diganti namanya dolutegravir. Efek sampingnya lebih kecil, kemudian resiko terjadinya resisten, artinya resisten itu artinya obatnya jadi nggak mempan gitu. Jadi resiko terjadinya obat jadi nggak mempan tuh kecil banget gitu. Jadi kalau kita lihat sih sekarang perkembangannya lebih baik, stigma diskriminasi juga berkurang banyak begitu. Terus dok mau tanya lagi nih, ini kan dulu kan orang punya anggapan bahwa HIV itu
yang kena maupun mau prianya, mau wanitanya itu nggak bisa punya keturunan. Tapi katanya sekarang bisa ya dok ya? Dari dulu juga udah bisa. Oh, bisa. Jadi kalau sekarang sebetulnya HIV itu kalau penularan ke bayi itu tergantung ibunya. Kalau ibunya positif, HIV positif, kemungkinan bayinya kena itu kira-kira berapa ya? Sekitar 25-45%. Jadi kira-kira sekitar 33% atau kita bisa bilang 1 dari 3 bayi yang dilahirkan ibu yang HIV positif itu akan HIV positif kalau dia tidak melakukan pengobatan. Tetapi dengan pengobatan ibu yang HIV positif itu anak-anaknya atau bayi-bayi yang dilahirkannya bisa negatif. Saya sendiri dari 2004 sampai sekarang sih sudah membantu, artinya dengan teman-teman Obgyn kira-kira mungkin sekitar 70-80 perempuan hamil dan hasilnya bayi-bayinya nggak ada yang positif. Jadi hasilnya bayi-bayinya negatif semua. Ya bukan sayanya yang hebat, itu mah obatnya yang hebat gitu. Soalnya obatnya mempan gitu. Jadi sekarang semua perempuan hamil itu harus diperiksa HIV, hepatitis B sama sifilis. Kalau saat ini di Indonesia itu penularan HIV itu disebabkannya karena apa dok? Kalau waktu awal saya kerja itu banyakkan di pengguna narkoba suntik. Nah, itu sekitar yang di era 2004 ketika saya mulai. Kemudian mulai sekitar 2009 mulai banyak yang penularan heteroseksual artinya dan per 2014 sekitar segitu sampai sekarang yang banyak adalah gay ya, lelaki seks lelaki. Itu ya. Terus saya juga pernah dengar katanya ada juga yang maaf ya dok katanya ini mah misalnya suaminya keluar jajan dia nggak sadar luar gimana pulang malah menularkan istrinya. Betul, makanya di Indonesia kasus ibu rumah tangga murni yang kena banyak. Kasihannya mereka nggak tahu malah ya dok. Betul, betul. Karena sebetulnya kalau dalam konseling itu yang agak berat. Karena biasanya mereka akan marah, kenapa saya udah setia tetapi saya masih kena HIV, kenapa Tuhan tidak adil. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tugas saya adalah kita mencoba menolong ya ibu-ibu itu untuk bisa menerima. Memang tidak mudah, pasti ada kemarahan, ada kedongkolan. Tapi ya bersyukur sih banyak yang akhirnya bisa menerima gitu. Di Indonesia ini sekarang jumlahnya dari tahun ke tahun itu naik atau turun dok? Sekarang sih sebetulnya total tuh yang kena mungkin yang kena tuh sekitar 200 ribuan gitu. Tapi artinya banyak jumlahnya meningkat. Kenapa? Karena orang sekarang sudah mau memeriksakan diri. Kalau ya, jadi sekarang orang mau tes HIV itu lambat laun ini menjadi sesuatu hal yang biasa begitu. Artinya bukan sesuatu yang tabu lagi gitu. Jadi artinya orang merasa bahwa dia perlu gitu. Bahkan sekarang kan pasangan yang mau menikah pun kita anjurkan untuk tes HIV. Jadi kalau HIV emang nggak mungkin sembuh total ya dok ya? Iya, artinya ini adalah penyakit istilahnya kronis yang bisa dikendalikan. Jadi kayak kencing manis lah, minum obat. Terus kita sih berharap sekali waktu obat yang bisa menyembuhkan total, jadi orang bisa bebas obat itu bisa ditemukan. Tetapi sampai saat ini ya harus tetap minum ARV. Gitu. Tapi tugas saya adalah mencerdaskan masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa obat ARV itu ada, disediakan pemerintah, gratis, dan sampai sekarang pasien saya yang paling tua pun masih ada, masih survive, kualitas hidupnya baik. Beliau sudah minum ARV dari tahun 2004 gitu. Itu dokter penyuluhan ke seluruh Indonesia dok? Enggak, saya sebetulnya saya lebih banyak, saya sebetulnya banyak trainer, saya training teman-teman dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, entah perawat ataupun apoteker tentang tata laksana HIV. Di samping saya juga bekerja sebagai dokter, saya dokter umum, tapi saya punya passion di bidang HIV. Gitu. Ini kan zamannya kan COVID nih, sama HIV. Itu
kalau di vaksin itu penderita HIV nggak apa-apa atau ada masalah? Enggak, sekarang kalau untuk orang dengan HIV bisa divaksin, syaratnya adalah fit ya, sehat, dan kedua minum ARV teratur. Oh, Kalau dulu masih diminta CD4-nya atau kekebalannya berapa, sekarang nggak diminta, yang penting dalam keadaan sehat dan minum ARV teratur. iya. Harapan dokter ini untuk generasi muda di Indonesia gimana dok nih? Ya, artinya Anda harus belajar tentang masalah seksualitas ya. Itu bukan sesuatu yang tabu. Anda harus tahu bagaimana tubuh Anda, apa itu seksualitas, bagaimana menjaga tubuh Anda, ya. Bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau mau melakukan tindakan ya harus bijak, pikir 2-3 kali dulu, jangan mau enaknya aja, nanti kalau udah sakitnya baru repot ya. Iya. Terus penyesalan selalu datang terlambat. Jadi bertindaklah bijak, coba akses sosial media yang bertanggung jawab. Artinya misalnya ada website-website tertentu yang kita rekomendasi, misalnya dari Kemenkes atau misalnya dari WHO. Tapi kalau mau yang lebih ke anak muda, banyaknya sekarang yang cukup bertanggung jawab ya. Misalnya dari teman-teman kayak teman-teman saya Berani ya, itu cukup bagus ya untuk media di Instagramnya. Kemudian dari Spiritia ya, itu websitenya di web. Nah kalau di Spiritia buat teman-teman yang mau belajar lebih serius itu bisa mengunggah juga materi-materinya ya. Dan ada beberapa website lagi yang bisa dikunjungi gitu. Mungkin lebih gampangnya kalau Anda semua ingin tahu, buka Instagramnya Dr. Ronald Jonathan atau nggak Facebooknya langsung. Bisa konsultasi langsung aja ya. Ya kan lebih gampang dok, nanti banyak banget itunya websitenya. Ya. Ya mungkin juga saya ada keterbatasan waktu jadi nggak bisa menjawab semua, tetapi sebagian juga Anda bisa lihat, beberapa ada di Instagram, tetapi memang saya juga kerjasama sih dengan beberapa sosial media, sehingga mereka artinya Anda lebih mudah untuk mengakses itu. Ini makasih banyak loh dok waktunya, dan saya juga dengar sekarang berarti stigma negatif udah mulai Berkurang. Itu dibuktikan dengan makin banyaknya orang yang mau memeriksakan diri begitu. Iya. Sebelum kita tutup, ini saya ada kata-kata sedikit dari Princess Diana. Ini apa? HIV tidak membuat orang berbahaya untuk diketahui. Jadi, Anda bisa berjabat tangan dan memeluk mereka. Surga tahu mereka membutuhkannya. Ya, ini kata-kata Saya bagus. suka ya. kata-katanya almarhum Princess Diana. Ya. Saudara-saudara semua, terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, subscribe, komen di bawah ini. Bos Sugi, salam tukang kain. Saya pamit dulu. Makasih banyak dok. Oke. Yuk. Hilangkan stigma, lawan bersama.